Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Qurratul Aini, NIM 211211796 dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA, selaku dosen mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang teori kebenaran Pancasila sebagai ilmu dasar pengembangan ilmu. A. Pengertian ilmu. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang diutarakan oleh John Zeman bahwa ilmu jelas merupakan salah satu hasil ciptaan sadar manusia dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik, dengan lingkungan dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan dengan menguraikannya. Ilmu bersifat tepat, metodis, akademis, logis, dan praktis. Kemudahan yang diberikan ilmu kepada manusia berupa pemahaman yang jelas dan melihat segala sesuatu secara jeli, membuat manusia merasa bahwa ilmu itu sendiri nyata, suka, dan pasti. Dalam kaitannya dengan ilmu sebagai hasil, menurut Sojono Sumargono memberikan 3 penafsiran yang dapat diberikan terhadapnya. Penafsiran yang pertama yaitu ilmu dapat disamakan, pengertiannya dengan istilah Belanda wetenschap. Jika diartikan secara demikian, berarti bahwa istilah ilmu itu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya, karena mencakup segala pengetahuan yang manapun juga tersusun atau terkumpul secara sistematis. Dalam hal ini, termasuk juga segenap pengetahuan yang biasanya digolongkan ke dalam apa yang tidak termasuk ke dalam istilah sains yang biasanya diartikan sebagai ilmu teoretik atau positif. Penafsiran yang kedua yaitu istilah dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris juga disebut dengan istilah sains. Jika orang menggunakan istilah sains, maka lazimnya yang termasuk di dalam hanyalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, yang bahannya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif atau hal yang bersifat empiris, atau hal yang bersifat positif. Ketiga istilah ilmu dapat juga diartikan untuk menunjukkan pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai untuk pengaplikasian ilmu. Dalam hal ini, orang seringkali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengetahuan atau knowledge itu lain dengan ilmu sains. Namun dengan demikian, pengetahuan dapat ditingkatkan menjadi ilmu asal memenuhi syarat ilmiah. Artinya, harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kesatuan ini mempunyai bagi-bagian yang saling berhubungan, interrelasi maupun interdependensi secara keseluruhan yang bulat. Setiap ilmu juga memiliki metode sendiri, satu jalan atau cara untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Akhirnya, kebenaran satu ilmu harus bersifat universal dan berlaku di sembarang tempat, ruang, dan waktu. B. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai di atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan lainnya secara dinamis. Berpikir rasional menggunakan mode berpikir deduktif. Kontraindiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu harus memiliki konsistensi yang reliabel. Pikiran manusia mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan demikian, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh lewat berpikir secara rasional, terlepas dari pengalaman manusia. Gabungan antara pendekatan rasional dan empiris dinamakan dengan metode keilmuan. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Kedua metode ini yang dipergunakan secara dinamis menghasilkan pengetahuan yang konsisten dan sistematis.
Ilmu keilmiahan pada umumnya menuntut kebenaran korespondensi, karena fakta objektif amat dituntut dalam membuktikan terhadap proposisi, tetapi juga tidak terlepas sama sekali dari teori koherensi, misalnya dari perumusan masalah sampai hipotesis. Kebenaran ilmiah walaupun bersifat universal, tetapi juga relatif, karena sifat kebenaran ilmiah itu merupakan terminal, artinya jika satu saat dihasilkan penemuan baru atau teori baru, maka teori lama telah dianggap gugur. Setelah ilmu, selain untuk mencapai kebenaran yang objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungannya adalah tentang kemungkinan yang akan terjadi yang berupa penyambangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada. Bahkan mungkin mengganti dengan teori yang baru sama sekali. C. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Kassoff, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Bagan konsepsional dan sistem filsafat Pancasila ini juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dan Pancasila berhubung secara logis. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai objek menyeluruh, mencakup semua permasalahan hidup manusia, yakni masalah hidup menghadapi diri sendiri, masalah hidup menghadapi sesama manusia, dan masalah menghadapi Tuhan. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Dengan demikian pula dengan Pancasila. Bagian-bagiannya saling melengkapi, setiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Metode dalam sistem filsafat mendasar, yakni mendalam sampai ke inti mutlak dari permasalahannya sehingga merupakan hal yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar inti mutlak tata kehidupan manusia dalam rangka menghadapi diri sendiri, menghadapi sesama manusia, dan menghadapi Tuhan dalam masyarakat dan bernegara. Sistem filsafat juga bersifat spekulatif, yakni merupakan hasil perenungan sebagai penanggapan yang menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran atas suatu hal. Tokoh kenegaraan yang merupakan satu pola pikir sebagai titik awal yang kemudian dibuktikan kebenarannya. Bersifat menyeluruh, meliputi semua tata kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Bersifat mendasar sampai ke inti mutlak tata kehidupan. Bersifat spekulatif merupakan penanggapan sebagai hasil perenungan pada awalnya. Yang D. Sistem kefilsafatan Pancasila Notonegoro. Menurut Notonegoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahwa seharusnya pada rumusan Pancasila. Rumusan sila Pancasila terdiri atas kata pokok dan kata sifat. Kata pokoknya terdiri atas kata dasar, yakni Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awal kean dan satu Quran. Hal ini menjadi abstrak kata dasarnya. Pengertian ini disebut dengan pengertian abstrak umum universal. Artinya meliputi segala hal dan keadaan bangsa negara Indonesia dalam jangka waktu tidak terbatas. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama yaitu teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini merupakan pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Notonegoro, Pancasila dapat dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak. Jika dihilangkan satu bagian, hilanglah lainnya. Sebaliknya, jika terlepas dari hal lainnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mendukung sila lainnya. Begitu seterusnya dengan sila yang lain pula. Hubungan satu kesatuan dan saling mengkualifikasi ini terjadi karena tidak ada pertentangan sila yang satu dengan sila lainnya. Hubungan sila kesatuan sampai sila kelima bersifat runtut. Inilah satu penerapan teori koherensi. 2. Teori korespondensi.
Menurut teori konspirasi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubung dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Hal ini benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Hal ini tepat pendapat Nato Nagoro bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam Tripalakara, yakni Pancasila, adat kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenyataan ini bisa dilihat dalam dinamika hidup sehari-hari masyarakat bangsa Indonesia. 2. Teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila bersifat secara praktis. Para penganut Pancasila percaya akan kebenaran Pancasila, karena Pancasila bersifat fungsional dalam mempersatukan bangsa Indonesia. F. Kebenaran ilmu mendasar teori kebenaran Pancasila. Penjelajahan ilmu untuk mencapai kebenaran hanya sebatas gejala empiris, tetapi sebenarnya aspek kehidupan secara keseluruhan bersifat kompleks dan tidak semata-mata bersifat empiris. Dari kenyataan di atas, ternyata dalam penjelajahan manusia untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada di dalam tahap awal sekali. Maka teori kebenaran Pancasila dan sistem filsafatannya perlu ikut peran serta dalam menanggapi kebenaran ilmu, bahwa kebenaran ilmu itu tidak dapat digabungkan teori koherensi dan konvensi serta kesepakatan atau konvensional dari para ahlinya saja, tetapi masih ditambah menurut Pancasila kebenaran ilmu juga dikembalikan kepada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmu itu menurut teori kebenaran Pancasila itu koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, kesesuaian untuk konsep dan dunia empiris, dan berfaedah bagi manusia. Jadi, pengembangan ilmu Indonesia. Seperti telah diketahui bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah metodisnya yakni penentuan masalah, penetapan langkah masalah, perumusan hipotesis, verifikasi hipotesis, dan teori ilmiah. Bagi pandangan teori kebenaran Pancasila, kebenaran teori ilmiah seharusnya bukan hanya semata-mata memenuhi kriteria koheren dan konvensi saja, tetapi juga sekaligus pragmatis berfaedah bagi manusia. Tiga contoh pengalaman Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. 1. Kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, yakni walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bahasa, tetapi harus saling menghargai. Setelah ini menanamkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. 2. Menerapkan sikap nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, pengenalan persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang ketiga yaitu mengasah diri untuk terus memperbanyak ilmu agar menjadi individu yang baik sesuai dengan penerapan Pancasila. Kesimpulannya adalah ilmu dengan metode ilmiah bertujuan untuk mencapai kebenaran, karena yang keilmuan itu manusia, maka sebenarnya semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria korespondensi, deduksi, dan induksi, pemikiran rasional dan empiris saja, tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan kepada manusia Indonesia, yaitu diri bangsa Indonesia. Teori kebenaran Pancasila menghendaki bahwa kebenaran ilmu itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah, artinya tidak menjauhkan atau mementingkan salah satunya. Untuk pengembangan ilmu di Indonesia, nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya. Bagi Pancasila, kebenaran ilmiah harus koheren dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan. Harus kesesuaian dengan kenyataan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, serta secara pragmatik ukuran kemanfaatannya harus dikembalikan pada manusia yang berketuhanan, berpersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.